Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amma ba'd. Tayyib, nahnu minal firqa al-ashirah fi hadzal waqt al-mubarak fi madda qawaid al-usuliyah. Sa'uqaddimu lakum anil mawdu al-adillah at-tashri'iyah nasyiatun anil Qur'anil Karim. Wa ismahu lana an nu'arrifa a'dha al-firqa al-ashara wa hiya ukhtuna Lola Amelia kal-mutakallimah al-ula wa ukhtuna Afwanilah Maulida Rahmi kal-mutakallimah ats-tsaniyah wa ukhtuna Kaluna Veranda kal-mutakallimah ats-tsalitsa wa akhuna Muhammad Haikal Abdur Razzaq kal-mutakallim al-akhirah. Wa qabla bidayati ta'allumina hayya nad'u ila Allah ta'ala asallahu yu'tina as-suhula fi kulli umurina wa suhula fi fahmi durusina wa suhula fi ta'allumina wa suhula li asatid wa ustadatina. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma tammimna bil khair, Allahumma wafiq hajatina, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al sa'ba sahla idza syi'ta. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Wa khairu ma nahtatih dirasatan al-yawm qira'atul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mubasyaratan nahtu ilal mutakallimah al-ula faltatafaddal 'alaiha mashkurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Lola Amelia, ana kal-mutakallimah al-ula. Summa nabda al-bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adillatut tasyri'iyah nasyiatun anil Qur'an. Nah, di sini kami akan membahas mengenai dalil-dalil hukum syara' yang bersumber dari Al-Qur'an. Al-adillatut tasyri'iyah al-muttafaq 'alaiha arba'atun wa hiya al-Qur'anul Karim was sunnah wal ijma' wal qiyas wa yalhaqu bidzalika al-ijtihad. Qala Ibnu Qudamah fi Rawdah wa aslul ahkam kulluha minallahi subhanahu. Idh qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam ikhbarun 'anillahi bikala. Wal ijma' yadullu 'ala sunnah. Fa idza nadharna ila zuhuril hukmi indana fala yadhharu illa biqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innana la nasma'ul kalam minallahi ta'ala wala min Jibril alaihi salam. Wa innama zahara lana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wal ijma' yadullu ala annahum istanadu ila qaulihi. Nah, jadi bahwasanya sumber hukum Islam itu yang disepakati oleh para ulama itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma, dan yang keempat yaitu qiyas. Nah, Ibnu Qudamah berkata dalam kitab Ar-Rawdah An-Nazir, yaitu bahwasanya asal suatu hukum itu semuanya berasal atau bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan perkataan-perkataan dan sabda Nabi yang merupakan pemberitahuan atau ikhbarun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan ijma itu sendiri merujuk kepada atau bersumber kepada sunnah. Nah, maka apabila kita tinjau lebih lanjut terhadap munculnya suatu hukum, itu hanya bersumber pada perkataan Nabi, karena kita tidak mendengar secara langsung dari Allah maupun malaikat Jibril. Wa inna ma zuhrulana min Rasulillah, melainkan kita mendapatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ijma' yadullu ala annahum istanadu ila qaulih. Fa qauluhu ta'ala fi suratin nisa, bismillahirrahmanirrahim, litahkuma bainan nasi bima arakallah
wa hadhil ayah mutadamminun lil qiyas wal ijtihad. Thumma qawluhu ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa hadhil ayah mutadamminun lis sunnah. Wa qawluhu ta'ala wa may yushaqiqir rasuli min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa hadhil ayah mutadamminun lil ijma'. Thumma tawdihu dhalik. Awalan ruju'us sunnah lil Quran. Yang pertama yaitu kembalinya sunnah atau hadis kepada Al-Quran. Yubayyinu dhalik anna Al-Qur'ana amarun fi kathirin minal ayah bita'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bal ablagha min dhalik anna Allah subhanahu ja'ala ta'ata rasulihi ta'atan lahu. Nah, yang di sini yaitu bahwa dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akan tetapi sebenarnya di sini juga Allah menjadikan ketaatan kita terhadap Rasulullah sebagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita taat kepada Rasulullah, maka berarti kita telah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah, may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Quran surat An-Nisa ayat 80. Wa sunnah raji'atun fi ma'naha ilal kitab, fahiya tafsilun mujmalihi wa bayanun mushkilihi wa bastu mukhtasarihi yadullu ala dzalika qauli ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Nah, jadi di sini menjelaskan bahwasanya hadis itu maknanya merujuk kepada Al-Qur'an. Maka hadis juga merupakan rincian atau merincikan ayat-ayat Al-Qur'an yang mujmal, summa bayanun muskilihi, kemudian menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang muskil, dan wabastu mukhtasarihi, dan menjabarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang ringkas. Hal ini tertuang dalam Al-Qur'an yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, yang artinya dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan. Fa fi qouli ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Najidu anna sayyidata Aisyah fassarat hadhil ayah biqauliha inna khuluqa nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam kana Al-Qur'an. Nah, kemudian dalam ayat lain dikatakan bahwasanya sesungguhnya engkau Muhammad memiliki khuluqin azim, akhlak yang agung atau akhlak yang sangat bagus. Kemudian di sini Siti Aisyah menjelaskan mengenai ayat ini dengan perkataannya inna khuluqa nabiyillah sallallahu alaihi wasallam kana Al-Qur'an. Siti Aisyah berkata bahwa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Fakta sorot fi khulqihi ala dhalik fadalla ala anna qawlahu wa fi'lahu wa iqrarahu raji'un ila al-Qur'an li'anna al-khulqa mahsurun fi hadhil asya' wa li'anna Allah ja'ala al-Qur'ana tibyanan likulli syai' fayalzamu min dhalika an takuna as-sunnah hasulatan fihi fil jumlah. Nah, jadi dalam hal ini menunjukkan bahwasanya seluruh perkataan Nabi, perbuatannya dan juga ketetapan-ketetapannya itu merujuk kepada Al-Qur'an. Nah, li'annal khulqa mahsurun fi hadhil asya'. Nah, karena akhlak ini terbatas dalam hal tertentu atau dalam hal ini. Tetapi Allah telah menjadikan Al-Qur'an tibyanan sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Fayalzamu min dzalika an takuna sunnah hasilatan fihi fil jumlah. Faqad arja'a as-sahabah ridwanullah alaihim as-sunnah ila al-Qur'an minhum Abdullah bin Mas'ud faqad akhraja Muslim wa Abu Daud an Abdullah bin Mas'ud qala
La'anallahu al-washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni al mughayyirat khalqallah. Nah, Abdullah bin Mas'ud berkata bahwasanya Allah telah melaknat orang-orang yang mentato, kemudian orang yang meminta ditato, dan orang-orang yang mencukur alisnya, dan orang-orang yang merenggangkan gigi untuk kecantikan, dan mereka yang merubah-rubah ciptaan Allah. Nah, thumma fabalagha dzalika imra'atan min bani Asad yuqalu laha Ummu Yaqub wa kanat taqra'ul Qur'an fa'atathu faqalat ma hadithun balaghani anka annaka la'anta al-washimat wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni al mughayyirat khalqallahu ta'ala. Nah, kemudian kabar ini terdengar oleh seorang perempuan dari Bani Asad yang biasa dipanggil dengan Ummu Yaqub. Nah, kemudian Ummu Yaqub ini mendatangi Abdullah dan berkata, "Hai Abdullah, apakah benar berita yang sampai kepadaku bahwasanya engkau melaknat orang-orang yang meminta dicabut bulu mata, orang-orang yang merenggangkan giginya demi kecantikan, dan mereka yang merubah ciptaan Allah?" Thumma faqala Abdullah, "Wa mali la al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillah." Kemudian Abdullah berkata, "Bagaimana aku tidak melaknat mereka yang telah dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan hal tersebut juga terdapat dalam kitab Allah atau dalam Al-Qur'an." Faqalat al-mar'ah, "Laqad qara'tu ma baina lauhil mushaf fama wajadtuhu." Kemudian wanita tersebut berkata bahwa saya telah membaca seluruh lembarannya yang ada di sampul mushaf tersebut, tetapi saya tidak menemukannya. Kemudian faqala, berkatalah Abdullah, "La ana kunti qara'tihi laqad wajadtihi. Qala Allahu azza wa jalla, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Nah, kemudian berkata Abdullah bin Mas'ud, "Sekiranya engkau membacanya secara keseluruhan, maka niscaya engkau akan menemukannya. Bukankah Allah telah berfirman yang artinya wa ma atakumur rasul, bahwa apa yang dibawa Rasul untuk kalian maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah." Toyib, ana kal mutakallimah asaniya sa'astamir al-bayan minal mutakallimah al-awwal. Wal an sana bahas an al-ijma. Hal tadzakartum al-ijma, hal tadzakartum ma ta'rif al-ijma. Wa qad ta'allamna anna al-ijma ta'rif al-ijma inda ulama al-usuliyyin wal fuqaha fahuwa ittifaqul ulama al-mujtahidin min ummati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fi asrin minal usuri ala hukmin syar'iyyin. Wa nastamir tanian ruju'ul ijma' ilal Qur'an. Nabahas an ruju'ul ijma' ilal Qur'an. Akhrajal Baihaqi fi ahkamil Qur'an wa ghairihi anna syekhan sa'ala Syafi'i anil hujjah fiddin. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitab Ahkamul Quran, bahwasanya suatu hari Imam Syafi'i ini didatangi oleh seorang kakek tua. Kakek tua ini bertanya kepada Imam Syafi'i anil hujjah fiddin, tentang dasar dari agama Allah. Faqala kitabullah wa sunnatu Rasulullah wa ittifaqul ummah. Fa'ajaba Imam Syafi'i an su'ali asy-syekh wa huwa kitabullah wa sunnatu Rasulullah wa ittifaqul ummah.
Faqalahu syekh min aina qulta ittifaqul ummah minal kitab am sunnah. Lalu si kakek tua tadi bertanya kembali kepada Imam Syafi'i, apa landasan kamu mengatakan ittifaqul ulama? Apa landasan dari ittifaqul ulama? Landasannya dari kitab apa dari sunnah Rasul? Faqala minal kitab. Fa'ajaba Imam Syafi'i, landasannya itu dari kitab Allah atau Al-Quran. Faqala min aina hadha fil kitabillahi ta'ala, di mana kamu menemukannya itu, mana dalam Al-Quran, tolong tunjukkan. Qad ajaltaka salasata ayyam fa in ji'ta bi hujjatin wa illa tubita ilallah. Pada pertanyaan ini Imam Syafi'i tidak langsung menjawab, tapi ia berhenti sejenak, tidak langsung menjawab. Lalu si kakek ini melihat Imam Syafi'i tidak langsung menjawab, dia mengatakan dan memberi waktu 3 hari kepada Imam Syafi'i. Salasata ayyam fa in ji'ta bi hujjatin. Kalau Imam Syafi'i mempunyai jawabannya, dia datang pada kakek itu untuk memberikan jawabannya pada hari ketiga nanti. Jika tidak, wa illa tubita ilallah, wa an yatuba ilallah. Jika tidak menemukan jawabannya, Imam Syafi'i disuruh bertaubat kepada Allah. Falamma kana al-yawmu ats-tsalits waja asy-syekh tala alaihi Syafi'i qauluhu ta'ala wa may yushaqiqi a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. An-Nisa al-ayah 15. Qala Syafi'i la yuslihi jahannam ala khilafi sabilil mu'minin illa wa huwa fardun. Pada hari ketiga Imam Syafi'i telah menemukan jawabannya. Beliau datang kepada kakek tua tersebut dan menjawab pertanyaannya dengan membaca surah An-Nisa ayat 15 yang berarti, dan barang siapa yang menentang Rasul yang sudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah ia kuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Mendengar jawaban Imam Syafi'i tadi dengan memberikan landasannya itu dengan surah An-Nisa ayat 115 tadi, Qala Syekh Imam Baihaqi berkata, kakek tua tadi berkata, sodakta wa qoma wa dhahaba. Nah, jawaban Imam Syafi'i ini benar, ya kamu benar, kata si kakek tua tadi. Lalu kakek tua itu berdiri dan pergi. Jadi pada pembahasan kali ini poin kedua ini, ijma para ulama itu kembalinya juga kepada Al-Quran. Jadi landasan dari ijma ulama itu juga merupakan Al-Quran. Thayyib rubbama iktafaituhuna wal annahtu ilal mutakallima atsalisa fal tatafaddal 'alaiha mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Galuna Veranda kal mutakalimah as-salisah insyaallah sa wasil al-bayan. Yani salisan ruju'ul ijtihad ilal Qur'anil Karim. Qala Syafi'i wa minhu ma faradallahu ala khalqihi al-ijtihada fi talabihi wa ibtala ta'atahum fil ijtihadi kama ibtala ta'atahum fi ghairihi mimma furidu alaihim. Jadi di sini Allah itu sudah mewajibkan bagi para hambanya untuk berijtihad di dalam apa yang mereka cari atau yang mereka inginkan. Wa ibtala ta'atahum fil ijtihadi. Dan Allah itu menguji ketaatan mereka di dalam berijtihad ini. Kama ibtala ta'atahum fi ghairihi mimma furidu alaihim. Sebagaimana Allah itu sudah
Allah itu menguji ketaatan mereka di dalam hal-hal yang selain yang diwajibkan oleh Allah. Fa innahu yaqulu tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum, yang artinya, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu. Wa qala waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum wa liyumahhisa ma fi qulubikum. Dan Allah itu menguji apa-apa yang di dalam dada kamu dan untuk membersihkan apa-apa yang di dalam hati kamu. Wa akhrajal Baihaqi an Ubaidillah bin Muhammad bin Harun al-Faryabi sami'tu Syafi'i bi Makkah yaqulu saluni ma syi'tum wajibukum min kitabillah wa min sunnati Rasulillah. Jadi di sini dari Ubaidillah bin Muhammad bin Harun mendengar Imam Syafi'i ketika di Mekah itu berkata, saluni ma syi'tum, tanyakanlah apa yang kamu ingin tahu, apa yang ingin kamu tanyakan. Wajibukum min kitabillah wa min sunnati Rasulillah, maka aku akan menjawab dari kitabillah Al-Quran atau dari sunnah Rasulullah atau yaitu hadis. Qala faqultu lahu aslahakallahu ma taqulu fil muhrim yaqtulu zamburan, maka ia bertanya tentang apa hukumnya seorang yang muhrim, orang yang ketika sedang muhrim itu membunuh seekor tawon. Maqala bismillahirrahmanirrahim, maka Imam Syafi'i itu menjawab, iya boleh dengan membaca nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala Allah Ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa manahakum anhu fantahu, yang artinya, dan apa-apa yang datang kepadamu dari Rasul itu maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang maka yaitu tinggalkanlah. Suma zakara bisanadihi illa Huzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqtadu bil lazaini min ba'di, yakni Abi Bakar wa Umar. Lalu di sini Rasulullah berkata atau bersabda, iqtadu bil lazaini min ba'di, ikutilah dari dua orang yang setelah saya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Jadi contoh yang seorang muhrim diperbolehkan untuk membunuh seekor tawon itu tadi adalah sanatnya summa zakara bi sanadi ila Umar bin Khattab, yaitu sanatnya Umar bin Khattab, yang bunyinya annahu amara al muhrim bi qatli zambur. Jadi seorang yang muhrim itu membunuh seekor tawon itu hukumnya adalah boleh, karena ini tuh merupakan sanad dari Umar bin Khattab, sedangkan Umar bin Khattab adalah orang yang Rasul perintahkan untuk kita mengikutinya dari dua orang setelah Nabi, yaitu Umar dan Abu Bakar. Sedangkan yang menyebutkan diperbolehkan yang membunuh tawon ketika sedang ihram itu adalah Umar bin Khattab. Farja ijtihada Umar ila Qur'anil Karim, dan ijtihadnya Umar bin Khattab ini yaitu diambil dari hukum yang ada di Al-Quran. Taib, syukron hazamini sanastamil ila al-mutakallim al-akhir. Taib, ana kal-mutakallim al-akhir sawasiru fil bayan. Rabi'an ruju'ul qiyasi ilal Qur'anil Karim, yang keempat kembalinya kias kepada Al-Quran Al-Karim. Al-adillah asy-syar'iyyah al-muttafaq 'alaiha indal jumhur itu ada 4. Yang pertama Al-Kitab, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Al-Ijma', yang keempat Al-Qiyas. Kemudian apa sih pengertian qiyas? Di sini saya menukil pendapat Syekh Abu Zuhrah yang memberikan pengertian qiyas dengan ilhaqu amrin ghairu mansusin ala hukmi bi amrin akhar mansus ala hukmi liishtirakihima fi illatil hukmi.
yaitu menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada nas tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nas hukumnya, karena keduanya bersifat dalam illat hukum, dalam sebab hukum. Atau dalam kata lain, menyamakan sebuah hukum dari suatu peristiwa yang tidak memiliki nas hukum disamakan dengan peristiwa yang sudah memiliki nas hukum, karena adanya persamaan dalam illat, dalam sebab hukumnya. Qala ta'ala, Allah berfirman, fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki wawasan, wahai orang-orang yang memiliki pandangan. Wal i'tibaru yakunu bi qiyasil hadir alal madi, dan adapun i'tibar, mengambil pelajaran ini dengan mengkiaskan, menganalogikan kejadian sekarang atas kejadian yang lalu. Wa qala Ibnu Hajarin, kemudian Ibnu Hajar berkata, Imam Ibnu Hajar berkata, inna isti'mal al-qiyasi fil hawadisi mutalaqqa min amril kitabi, sesungguhnya menggunakan kias pada kejadian-kejadian yang baru itu tertulis dari perintah Al-Quran. Walau lam yakun illa umumu qawlihi ta'ala, kecuali umumnya firman Allah Ta'ala. Jadi yang pertama dari firman Allah, qala Allah Ta'ala, fa'tabiru ya ulil absar, Allah menyuruh mengambil pelajaran dengan cara mengkiaskan, menganalogikan kejadian yang ada sekarang dengan kejadian yang terjadi pada masa lalu. Kemudian Imam Ibnu Hajar berkata bahwasanya menggunakan kias pada kejadian-kejadian baru itu sebenarnya sudah ada perintahnya di dalam Al-Quran, meskipun perintah tersebut bersifat umum. Kemudian firman Allah, qala Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fahuzuhu, dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, lakafa, niscaya cukup. Waqad warada amruhu bil qiyasi wa taqriruhu alaihi, sungguh telah datang perintah Rasul terhadap qiyas dan penetapan Rasul atas qiyas. Fandaraja fi umum mimma wasofa bil kamali, maka mencakup pada umumnya teks yang mensifatkan dengan al-kamal, kesempurnaan. Yuridu qauluhu ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Di sini ada kata kamal dalam kalimat akmaltu. Hari ini kami telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi penetapan qiyas itu sudah ada perintahnya dari Rasul, bahkan Rasul itu sudah menetapkannya. Dan perintah qiyas juga sebenarnya sudah tercakup pada ayat Al-Quran, qala Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, walaupun perintah tersebut masih bersifat umum. Jadi kamal di sini pada kata akmaltu, Allah berfirman, hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kejadian kan sudah barang pasti berkembang setiap zaman. Kejadian yang terjadi masa sekarang sudah pasti tidak ada pada masa Rasul. Kemudian bagaimana cara kita menyelesaikan itu? Yang memang sebenarnya
semua itu sudah ada di dalam Al-Quran dengan cara menganalogikan atau mengkiaskan kejadian yang sekarang dengan kejadian yang ada dulu. Wa ablagu min zalika ma qalahu Syatibi. Lebih dari itu apa yang dikatakan oleh Imam Syatibi, la ahadun minal ulama'i laja'a ila al-Qur'ani fi mas'alatin illa wajada laha fihi aslan. Tidak ada dari ulama kembali kepada Al-Quran di dalam suatu masalah kecuali ia mendapatkan dalil terhadap masalah itu di dalam Al-Quran. Jadi pasti mendapatkan dalil. Wa aqrabut tawaifi min i'wazil masailin nazilati ahluz zahiril ladina yunkiruna al-qiyas. Dan kelompok yang paling dekat dari sedikitnya masalah-masalah yang turun itu ahluz zahir, yang mana mereka ini mengingkari akan qiyas. Walam yasbut anhum annahum ajazu anid dalili fi mas'alatin minal masail. Tapi tidak tetap dari mereka bahwasanya mereka itu lemah atau tidak mampu dari berargumen pada suatu masalah. Wa qala Ibnu Hazm Az-Zahiri, dan berkata Ibnu Hazm Az-Zahiri, kullu abwabul fiqhi laisa minha babun illa walahu aslun fil kitabi was sunnati. Setiap bab-bab fikih tidak ada dalam bab tersebut kecuali bagi bab-bab tersebut dalil dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi pasti ada dalilnya. Walhamdulillah na'lamuhu. Alhamdulillah kita mengetahuinya. Hasyal kirat, kecuali kirat. Fama wajadna lahu aslan fihi ma al-battah. Kami tidak mendapatkan terhadap kirat itu suatu argumen atau suatu dalil sama sekali. Wa anta ta'lamu anna al-kirada naw'un min anwa'il ijarah. Sedangkan kamu mengetahuinya bahwasanya kirat itu merupakan macam-macam ijarah. Wa aslul ijarah fil Qur'ani thabit. Sedangkan dalil ijarah dalam Al-Quran itu tetap, jadi ada dalilnya. Wa bayyana zalika iqraruhu alaihi salatu wassalamu wa amalu sahabah, dan menjelaskan itu, menjelaskan dan Rasul menjelaskan itu dengan penetapannya Rasul dan juga perbuatan sahabat. Di sini di footnote, hakadha naqala anhu Syatibi al-qirada kana fil jahiliyah. Jadi kirat ini ada pada zaman jahiliyah. Wa kanat Quraisyun ahlu tijarah, dan kaum Quraisy itu merupakan ahli dalam berdagang. Wala ma'asya lahum min ghairiha, dan mereka tidak bisa hidup tanpanya. Jadi sahabat-sahabat ini mempraktekkan, ada prakteknya sahabat. Jadi kirat sama ijarah itu, walaupun kirat itu tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, tidak ada kirat, tapi ijarah ini ada dalam Al-Quran. Jadi dalilnya sudah tetap. Kemudian sama Rasul ditetapkan, kemudian sama sahabat ini dilakukan. Waqad qala Asy-Syafi'i, dan berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya, falaisat tanzilu bi ahadin
min ahli ad-din nazilatun illa wa fi kitabillahi ad-dalilu ala sabilil huda fiha. Maka tidaklah turun suatu musibah atau perkara baru dari ahli agama kecuali di dalam Al-Quran itu argumen atas jalan petunjuk. Jadi Imam Syafi'i berkata, kalau misalkan turun masalah-masalah baru dari perkara agama, pasti ada dalilnya di dalam Al-Quran untuk menunjukkan kepada kita semua. Yumkin hada minna nasta'fikum min jami'il khata' wal ghalat. Wallahu waliyut taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.